Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham dan analisa saham. Halo teman-teman investor, selamat datang kembali di channel YouTube Sadar Saham. Hari ini, kita melihat pemandangan yang kurang nyaman di layar monitor kita. Indeks harga saham gabungan atau IHSG terus mengalami tekanan, bahkan menembus level psikologis di bawah 7.000 pada saat video ini dibuat, yang merupakan titik terendah kita sejak pertengahan tahun lalu. Banyak dari Anda mungkin mulai merasa cemas melihat portofolio yang kian memerah. Pertanyaannya bukan lagi mengapa ini terjadi, tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai investor yang rasional. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah 3 hal utama. Yang pertama, apa sebenarnya yang sedang menggerakkan badai di pasar modal kita saat ini? Yang kedua, kesalahan fatal yang harus Anda hindari agar modal Anda tidak habis. Dan yang ketiga, strategi konkret, mulai dari rotasi sektor hingga manajemen kas, untuk tetap selamat bahkan mendulang peluang di tengah koreksi ini. Pertama-tama, kita harus memahami konteksnya. Pasar saham tidak turun tanpa alasan. Per April tahun 2026 ini, kita menghadapi perfect storm atau kombinasi sentimen negatif yang datang bersamaan. Yang pertama, dari geopolitik dan energi. Ancaman eskalasi di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, terkait penutupan Selat Hormuz, telah memicu kekhawatiran krisis energi global. Saat harga minyak dunia melonjak, inflasi menjadi ancaman nyata, yang pada gilirannya menekan prospek pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tekanan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah kita saat video ini dibuat sudah menyentuh di atas angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Bagi pasar modal, pelemahan rupiah yang tajam adalah sinyal resiko bagi emiten yang memiliki beban utang falas besar atau ketergantungan pada bahan baku impor. Dan yang ketiga, sentimen teknis dan MSCI. Adanya penyesuaian bobot indeks MSCI serta arus modal asing yang keluar outflow demi mencari aset safe haven seperti US Treasury membuat tekanan jual di saham-saham blue chip kita menjadi sangat masif. Di saat seperti ini, musuh terbesar Anda bukanlah market, melainkan diri Anda sendiri. Ada 2 kesalahan fatal yang sering dilakukan investor saat pasar longsor. Yang pertama, panic selling. Menjual seluruh aset hanya karena takut harga akan turun lebih jauh tanpa melihat fundamental perusahaan. Ingat, kerugian hanya menjadi nyata saat Anda menekan tombol sell. Jika Anda memegang perusahaan dengan fundamental yang solid dan dividen yang rutin, penurunan harga adalah fluktuasi sementara, bukan hilangnya nilai bisnis. Kemudian yang kedua, catching a falling knife atau menangkap pisau jatuh. Jangan terburu-buru melakukan average down hanya karena terlihat sedang murah. Murah bisa menjadi lebih murah jika tren bearish belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan atau reversal. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama adalah rotasi sektor. Dalam siklus ekonomi yang melambat atau penuh ketidakpastian, tidak semua sektor bergerak searah. Kita perlu mengalihkan pandangan ke sektor defensif. Sektor ini adalah bidang usaha yang produknya tetap dibutuhkan masyarakat, tidak peduli bagaimana kondisi ekonomi. Di antaranya yang pertama, consumer staples, perusahaan makanan dan kebutuhan pokok. Orang tetap harus makan dan mandi meski IHSG sedang turun. Yang kedua, healthcare. Layanan kesehatan dan farmasi biasanya lebih tangguh terhadap fluktuasi ekonomi. Dan yang ketiga, utilities dan telecommunication. Kebutuhan akan internet dan listrik kini sudah menjadi kebutuhan primer yang sulit dikurangi. Sebaliknya,
Kurangi eksposur pada sektor yang sangat sensitif terhadap suku bunga dan nilai tukar, seperti properti atau perbankan, yang memiliki resiko kredit macet lebih tinggi di masa resesi. Langkah kedua yang bisa diambil adalah menjaga likuiditas. Dalam kondisi bearish, cash is king. Memiliki posisi cash yang cukup, misalnya 20% hingga 30% dari total portofolio, memberikan Anda kekuatan psikologis. Dengan kas yang siap, Anda bisa melakukan selective buying saat market mencapai titik jenuh jual. Gunakan metode dollar cost averaging secara bertahap. Jangan masukkan semua modal sekaligus. Pecah menjadi beberapa bagian dan masuklah di area support kuat yang telah teruji. Lakukan juga rebalancing. Lihat kembali apakah porsi saham tertentu sudah terlalu besar karena penurunan harga. Pastikan portofolio Anda tetap terdiversifikasi. Mungkin dengan menambah porsi di instrumen yang lebih stabil seperti reksadana pasar uang atau obligasi negara sebagai bantalan. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan satu hal. Pasar saham adalah mekanisme yang mentransfer kekayaan dari mereka yang tidak sabar kepada mereka yang sabar. Setiap krisis dalam sejarah pasar modal selalu diikuti oleh masa pemulihan dan rekor tertinggi baru. IHSG yang sedang longsor saat ini adalah ujian bagi keyakinan investasi kita. Gunakan waktu ini untuk belajar, membaca kembali laporan keuangan emiten Anda, dan memperkuat strategi manajemen risiko. Jangan biarkan emosi mengambil alih keputusan finansial Anda. Jadi, apa langkah Anda selanjutnya? Apakah Anda akan tetap bertahan, melakukan rotasi, atau justru melihat ini sebagai diskon besar-besaran? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini ya. Mari kita berdiskusi secara sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan bagikan kepada rekan investor lainnya. Terima kasih telah menonton, tetap tenang, dan salam investasi.